Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai sejarah singkat Stoicisme, tujuan, serta relevansinya dalam kehidupan kita saat ini. Bagi kamu yang belum menonton video tersebut, silahkan cek di bagian pojok kanan atas pada layar kamu. Supaya kita bersama-sama paham dan tidak ada sama sekali hal yang terlewat pada tema kita kali ini. Baiklah, setelah kamu menonton video tersebut, maka kamu akan mengetahui mulai dari sejarah, tujuan, serta relevansi stoicisme dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang perlu kamu lakukan? Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu pilar penting dalam filosofi stoicisme, yaitu hidup selaras dengan alam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup selaras alam? Bagaimana kita bisa melakukannya? Serta, kenapa kita harus hidup selaras dengan alam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Jadi, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, dan kamu akan selalu mendapatkan update tentang tema-tema yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk komen dan like video ini, serta share jika dirasa video ini bermanfaat. Salah satu pilar utama stoicisme adalah hidup selaras dengan alam. Jika yang kamu pikirkan tentang hidup selaras dengan alam adalah menjaga alam, tidak membuang sampah sembarangan, atau memelihara harmoni dalam lingkungan hidup, dalam stoicisme, hidup selaras alam memiliki arti tidak sesempit itu. Alam dalam stoicisme memiliki arti yang lebih besar dan luas dari itu. Ini mencakup keseluruhan alam semesta beserta isi-isinya. Nature atau alam yang dimiliki oleh manusia adalah nalar, akal sehat, rasio, dan keutamaan menggunakannya untuk hidup dalam kebaikan. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Mungkin kamu berpikir, apa istimewanya hal ini? Aku juga sudah tahu kalau manusia lebih pintar daripada hewan. Ini merupakan pemahaman lama bagi kita semua. Tetapi stoicisme mengajarkan kita lebih jauh lagi mengapa kita harus selalu menggunakan nalar. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, coba kamu bayangkan skenario berikut yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang bermain media sosial, entah itu WhatsApp, Instagram, Twitter, ataupun TikTok, kemudian ada sebuah postingan yang menurut kita itu adalah postingan yang tidak pantas. Seketika itu juga, kita langsung terprovokasi postingan tersebut, sehingga kita marah-marah di dalam kolom komentar pada postingan itu. Atau kita segera meneruskan ke banyak orang tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Pada skenario tadi, kamu sedang tidak menggunakan nalar dan hanya mengikuti nafsu. Jika dipikir kembali, apakah yang kita lakukan akan membawa hal yang positif terhadap hidup kita? Ini yang dimaksud hidup selaras alam pada stoicisme, yaitu sebisa mungkin di setiap situasi kita tidak kehilangan nalar dan berlaku seperti binatang, yang akhirnya berujung pada ketidakbahagiaan. Selain nalar, stoicisme percaya bahwa nature pada manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika kedua nature tersebut digabungkan, maka seorang praktisi stoa diharapkan untuk hidup secara sosial, tidak mengisolasi diri, dan berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma jika kita pintar tapi memiliki hubungan buruk dengan orang lain. Sebaliknya, percuma jika kita berhubungan sosial tapi tidak menggunakan nalar atau bahkan sampai diliputi hal-hal negatif seperti marah, iri, dendam, dan lain-lain. Keduanya harus berjalan secara beriring-iringan dan memiliki bobot yang seimbang. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya bukan hal yang mudah. Terkadang, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang selalu merusak mood kita pada hari itu. Nanti, kita akan melihat bagaimana seorang stoa bisa hidup berdampingan dengan orang lain, bahkan di antara orang-orang yang menjengkelkan. Stoicisme
Melihat segala sesuatu di alam semesta adalah satu kesatuan yang saling terikat, seperti jaring-jaring besar yang saling terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, mulai dari peristiwa yang besar hingga peristiwa yang remeh sekalipun. Jadi, jika suatu hari kamu kejatuhan burung, itu bukanlah suatu kejadian yang acak atau random, tetapi ini adalah hasil rantai banyak peristiwa. Misalnya, kebetulan saat itu kamu sedang lewat di jalan yang menjadi lalu lalang burung. Sampai burung tersebut kebelet dan kebetulan kotorannya mengenai pakaianmu. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Artinya, sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu dan apa yang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terelakkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa sebelumnya. Coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada kejatuhan kotoran burung. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kelahiran kita. Dan mungkin kita akan menemukan bahwa hal-hal signifikan dalam kehidupan kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa belasan atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Misalnya, bagaimana kita bisa ada di dunia ini? Karena selama 9 bulan, kita dikandung ibu dengan baik. Bagaimana ibu bisa mengandung? Karena ayah dan ibu melakukan bagaimana terjadi itu? Karena ayah dan ibu sebelumnya menikah. Mengapa mereka menikah? Karena sebelumnya mungkin ayah dan ibu telah berpacaran atau ayah dan ibu dijodohkan oleh seseorang. Bagaimana mereka bertemu? Karena dikenalkan oleh seseorang yang merasa mereka berdua itu cocok. Bagaimana seseorang ini tahu kalau mereka berdua cocok? Karena dia kebetulan adalah teman kuliahnya atau keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka, jika dirunut, kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang lain yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh yang pernah atau sedang terjadi saat ini, mulai dari peristiwa besar hingga kecil. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam atau nature, melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Melanjutkan contoh tadi, marah-marah karena baju baru kita kejatuhan kotoran burung adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Begitu juga menyesali kondisi kita dilahirkan. Entah itu kondisi keluarga, tempat kita dilahirkan, kondisi kesehatan atau fisik kita dilahirkan, dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam. Jadi untuk apa disesali, ditangisi, dan disumpah serapahi? Lantas, apakah artinya filosofi ini mengajarkan kepasrahan pada keadaan? Jawabannya sama sekali tidak. Pada video selanjutnya, kita akan memahami mengapa penerimaan stoicisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Nantikan video kami selanjutnya. Hidup adalah tentang mengubah halangan menjadi peluang dan menerima takdir sebagai perjalanan menuju kesuksesan. Last but not least, learn to live and live to learn. Belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Terima kasih.